Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Untuk cerita di video hari ini, kita akan berkunjung ke negara Inggris, tepatnya di desa Hallamshire yang berada di Lancashire County, di mana pada awal tahun 2016 yang lalu, seorang wanita pengusaha sukses berusia 60 tahun, dibunuh secara brutal karena obsesi wanita lain yang gatal dan suka merusak rumah tangga orang. Mari kita mulai ceritanya sekarang. Sadie Catherine Cook, lahir pada tahun 1955 di Newark-on-Trent, menjadi anak ketiga dari 7 bersaudara, dari seorang ayah yang bekerja sebagai supir truk dan seorang ibu yang full-time mengurus rumah tangga. Walaupun kondisi keuangan keluarganya sangat sederhana, Sadie beruntung bisa menempuh pendidikan hingga ke tingkat universitas, di mana dia kemudian kuliah di Brighton Polytechnic, mengambil jurusan mikrobiologi dan mikrokimia. Pada tahun 1976, Sadie lulus kuliah dan mulai bekerja di perusahaan farmasi Johnson & Johnson. Sadie kemudian bertemu dengan Jerry Hartley. Mereka lalu menikah pada tahun 1981 dan memiliki 2 anak, seorang putra bernama Harry, dan seorang putri bernama Charlotte. Pada tahun 2000, Sadie Hartley bersama temannya yang bernama Julie Taylor, memutuskan untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri, bergerak di bidang farmasi dan diberi nama Hartley Taylor Medical Communication. Perusahaan mereka berkembang dengan sangat pesat. Namun seiring dengan meningkatnya omset perusahaan, rumah tangga Sadie dan Jerry mulai bermasalah dan pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Sadie kemudian menjadi orang tua tunggal bagi Harry dan Charlotte. Selanjutnya, Sadie hanya fokus dengan perusahaan dan kedua anaknya. Dia memilih hidup melajang untuk waktu yang cukup lama. Sampai kemudian pada tahun 2010, Sadie yang sudah berumur 55 tahun, memulai lagi kisah romantis bersama Ian Johnson, seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia 52 tahun yang sekarang berprofesi sebagai instruktur ski. Sebagai info tambahan, Sadie memiliki hobi berkuda dan sering menghabiskan waktu luang bersama kudanya yang ada di rumah peristirahatan miliknya yang berada di desa Hallamshire. Pada tanggal 14 Januari tahun 2016, Sadie mengunjungi rumah peristirahatannya itu sendirian karena Ian, sang pacar, sedang ada acara di luar kota. Di sepanjang hari itu, Sadie masih aktif berkomunikasi dengan Ian dan beberapa teman lain termasuk Julie Taylor rekannya. Tapi pada keesokan harinya di tanggal 15 Januari tahun 2016, sepanjang hari hingga malam komunikasi dengan Sadie terputus, dan wanita itu tidak lagi menjawab telepon atau membalas pesan teks dari semua orang. Julie Taylor yang sudah bersahabat dengan Sadie selama puluhan tahun, merasakan firasat yang tidak bagus dan menghubungi kantor polisi setempat, meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap temannya itu. Polisi Hallamshire mendatangi rumah Sadie Hartley. Dari luar, rumah terlihat sepi dan tenang. Seorang petugas polisi lalu mengintip melalui salah satu jendela dan melihat tubuh seorang wanita yang berbaring di lantai, di atas genangan darahnya sendiri. Para polisi ini kemudian memutuskan untuk mendobrak pintu, dan mendapati bahwa wanita yang dilihat tadi adalah Sadie Hartley, si pemilik rumah, yang sudah meninggal dengan puluhan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Polisi lalu menghubungi Charlotte, putri Sadie yang saat itu sedang berlibur dengan tunangannya, dan menyampaikan kabar buruk bahwa sang ibu sudah meninggal. Ketika polisi melakukan pemeriksaan terhadap TKP, selain jasad Sadie yang tergeletak di lantai berlumuran darah, pada sisi rumah tidak ditemukan adanya tanda-tanda penerobosan masuk secara paksa. Semua perabot serta pintu dan jendela dalam kondisi utuh, yang membuat polisi menarik kesimpulan awal bahwa Sadie sepertinya mengenal pelaku yang menyerangnya. Perkiraan waktu kematian Sadie adalah pada malam hari di tanggal 14 Januari tahun 2016, karena Julie sahabatnya mengonfirmasi bahwa dia dan Sadie masih berkomunikasi via telepon pada jam 7.30 malam. Pemeriksaan otopsi mengungkap bahwa Sadie menerima lebih dari 40 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Cedera yang paling parah adalah luka pada tulang belakangnya, luka pada mata bagian kanan, dan 2 luka di tubuh yang tembus mengenai organ paru-paru dan hati. Pada kerah bajunya ditemukan sebuah fragmen kecil yang diduga berasal dari setruman stun gun, jadi bisa disimpulkan bahwa si pelaku terlebih dahulu melumpuhkan Sadie menggunakan pistol kejut listrik, sebelum akhirnya dia menikam Sadie menggunakan pisau.
Siapapun orang yang telah melakukan kejahatan ini, pasti memiliki dendam kesumat yang teramat sangat besar terhadap korban. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang begitu membenci Sadie hingga mampu berbuat sekeji itu? Polisi mengumpulkan bukti di tempat kejadian perkara dan melakukan penyisiran di lingkungan sekitar tempat tinggal Sadie, bertanya kepada warga apakah mereka melihat sesuatu yang tidak biasa dalam beberapa hari terakhir. Rumah Sadie berada di kawasan elit dengan bangunan-bangunan besar dan tanah pekarangan yang luas, di mana masing-masing dari rumah-rumah itu setidaknya bernilai jutaan pound sterling, dan untungnya, sebagian besar dari rumah-rumah tersebut dilengkapi dengan kamera CCTV. Saat meninjau rekaman CCTV pada malam hari di tanggal 14 Januari tahun 2016, polisi mengidentifikasi sebuah mobil merek Renault Clio berwarna biru yang mencurigakan, karena tak ada satupun warga di sana yang memiliki mobil dengan merek dan warna seperti itu. Mobil tersebut terekam melintas di depan rumah Sadie. 4 menit kemudian, seseorang terekam berjalan mendekati pekarangan rumah Sadie, dan tak lama kemudian, satu orang lain ikut turun. Nomor polisi plat kendaraan itu berhasil didapatkan polisi, namun setelah dilakukan pemeriksaan pada database kepolisian, mobil tersebut ternyata tidak terdaftar. Sampai di sini polisi masih belum berhasil menemukan petunjuk lain yang berarti dalam kasus ini. Barulah keesokan harinya, di tanggal 17 Januari tahun 2016, Ian Johnston kekasih Sadie pulang dari Swiss dan memberikan keterangan kepada polisi. Dari cerita Ian, perlahan-lahan kasus ini menemukan arah yang jelas hingga berhasil mengungkap sosok pelaku yang telah membunuh Sadie Hartley. Ian bercerita bahwa dia pertama kali bertemu dengan Sadie pada tahun 2002, namun saat itu perkenalan mereka tidak berlanjut lebih jauh. Barulah pada tahun 2010, mereka bertemu lagi dalam sebuah acara. Ian dan Sadie mulai berkencan secara serius. Setelah 4 tahun menjalin hubungan, pada bulan November tahun 2014, Ian dan Sadie sepakat untuk tinggal bersama. Terkait insiden pembunuhan kekasihnya, Ian menuturkan bahwa ada beberapa kejadian yang mungkin berhubungan dengan kasus ini. Pada bulan Agustus tahun 2015, seseorang membobol rumah Ian yang menjadi tempat tinggalnya bersama Sadie. Tidak ada barang berharga yang hilang, tapi kejadian itu membuat Sadie tidak nyaman dan khawatir akan keselamatan mereka. Ian juga menerangkan bahwa beberapa hari sebelum insiden pembunuhan Sadie, kekasihnya bertengkar dengan seseorang di panggilan telepon. Saat dia bertanya siapa yang menelpon, Sadie tidak mau memberitahu tapi jelas terlihat kalau Sadie sangat kesal. Keesokan harinya, seorang wanita menggunakan topi baseball mengetuk pintu rumah mereka dan menyerahkan buket bunga untuk Sadie. Sadie bingung karena dia tidak memesan bunga dan dia tidak punya ide siapa yang mengiriminya bunga tersebut. Terlebih lagi, buket bunga itu terlihat sangat murah dan dibuat asal-asalan. Sadie sempat curiga kalau buket bunga itu ada hubungannya dengan insiden pembobolan rumah mereka beberapa bulan yang lalu. Tapi Ian meyakinkan Sadie untuk tidak terlalu mempedulikan masalah buket bunga itu. Selanjutnya, Ian memberikan informasi yang sangat signifikan dalam investigasi polisi, di mana pria 57 tahun ini mengaku bahwa dia mencurigai seseorang sebagai pelaku di balik pembunuhan Sadie, yaitu mantan pacar Ian sendiri, Sarah Williams. Ian Johnston bertemu dengan Sarah Williams pada tahun 2000, yang mana saat itu, Ian masih terikat dalam pernikahan bersama seorang wanita bernama Rowena. Kehadiran Sarah di dalam hidup Ian membuat rumah tangga pria itu hancur berantakan hingga berujung perceraian. Tapi saat Ian merasa kalau hubungannya dengan Sarah akan memasuki tingkat yang lebih tinggi, tahu-tahu dia mendapati fakta bahwa Sarah memiliki kekasih yang bernama David, dan ternyata mereka sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Saat Ian meminta Sarah untuk memilih, wanita itu malah memilih David dan mencampakkan Ian. Pada tahun 2002, Ian bertemu dengan Sadie Hartley dan perkenalan mereka memiliki potensi untuk lanjut ke tahap yang lebih serius. Namun tiba-tiba, Sarah muncul lagi di hadapan Ian dan berkata bahwa dia sudah meninggalkan David kekasihnya dan Sarah ingin berbaikan lagi dengan Ian. Inilah sebabnya mengapa Ian tidak meneruskan ketertarikannya terhadap Sadie pada waktu itu, di mana dia dan Sarah kembali menjalin hubungan asmara selama 8 tahun berikutnya, yang tanpa Ian sadari, Sarah sama sekali tidak pernah meninggalkan David. Sampai kemudian pada tahun 2010, Ian mendapati fakta bahwa Sarah selama ini menjalin 2 hubungan asmara, bersama dia dan bersama David. Ian tidak bisa menerima fakta itu dan sekali lagi memutuskan hubungannya bersama Sarah. Di tahun yang sama,
Takdir mempertemukan kembali Ian dan Sadie yang sekarang sudah siap untuk membuka lembaran baru. Mereka lalu berpacaran dan akhirnya memutuskan untuk hidup bersama pada akhir tahun 2014. Namun rupanya, Sarah tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ian sudah memiliki kekasih baru dan mencoba berbagai cara untuk menyabotase hubungan Ian dan Sadie. Pada awal hubungan Sadie dan Ian, Sarah pernah mendatangi kantor Sadie dan menceritakan secara detail tentang kisah cintanya bersama Ian selama 10 tahun terakhir. Tapi alih-alih merasa cemburu atau terganggu, Sadie mengabaikan tingkah Sarah dan masih terus mesra bersama kekasihnya. Sadie sangat yakin bahwa Ian setia kepadanya, tanpa wanita ini sadari bahwa di tahun-tahun berikutnya, Ian dan Sarah ternyata melanjutkan hubungan mereka dan menjalin perselingkuhan di belakang Sadie. Sehari-hari Ian bekerja sebagai instruktur ski indoor, sementara Sarah bekerja di sebuah agen perjalanan, dan kantor mereka berlokasi di gedung yang sama. Hampir setiap hari mereka masih bisa bertemu dan Ian sulit untuk menghindari godaan Sarah. Kalau kalian bertanya-tanya mengapa Ian sepertinya tidak bisa berpaling dari Sarah, jawabannya adalah karena Sarah masih sangat muda dibandingkan Ian, bahkan dibandingkan dengan Sadie. Pada tahun 2016 saat kejahatan ini terjadi, Sadie sudah berumur 60 tahun dan Ian berumur 57 tahun, sedangkan Sarah baru berumur 34 tahun dan David kekasihnya sudah berumur 75 tahun. Rawa-rawa Sarah jelas masih becek dan segar dibandingkan rawa-rawa Sadie yang sudah mulai kering kerontang. Perlu digarisbawahi di sini bahwa saat Sarah menjalin hubungan rahasia bersama Ian, dia masih belum meninggalkan David kekasihnya. Mungkin itulah mengapa Ian mau meladeni Sarah, karena sekarang posisi mereka sama-sama memiliki pasangan, dan mereka sama-sama berstatus sebagai selingkuhan. Pada bulan November tahun 2014, Ian dan Sadie memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Ian. Dari sini Ian merasa kalau hubungannya dengan Sadie sudah semakin serius, dan dia sudah tidak mau lagi melanjutkan perselingkuhannya dengan Sarah. Keputusan Ian ternyata tidak bisa diterima oleh Sarah, dan sejak saat itu gangguan demi gangguan dari Sarah semakin sering terjadi dalam hidup Ian dan Sadie. Kemanapun mereka pergi selalu ada Sarah. Sebagai contoh pada tanggal 2 Desember tahun 2015, Ian dan Sadie menghadiri sebuah pesta. Tahu-tahu di meja sebelah ada Sarah bersama David kekasihnya. Sadie sangat kesal melihat kehadiran Sarah di ruangan itu. Tapi demi gengsi dan harga dirinya, dia berusaha untuk mengabaikan keberadaan si lonte itu dan fokus saja dengan teman-temannya. Setelah menerima informasi dari Ian Johnston, polisi langsung mendatangi rumah Sarah Williams yang berada di kota Chester, sekitar 1 jam perjalanan menggunakan mobil dari TKP. Sarah selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani interogasi, di mana wanita 34 tahun ini menyangkal bahwa dia adalah pelaku yang membunuh Sadie Hartley. Menurut Sarah, pada tanggal 14 Januari tahun 2016, dia pulang dari kantor lebih cepat karena tidak enak badan. Setelah itu dia menghabiskan waktu sepanjang sore hingga malam di atas tempat tidurnya untuk beristirahat. Histori pesan teks di HP-nya juga menunjukkan bahwa pada tanggal 14 Januari jam 6 sore, Sarah mengirim pesan teks kepada David kekasihnya, berkata bahwa dia ada di rumah sedang minum teh dan sebentar lagi akan beristirahat. Saat polisi menggeledah rumahnya dan masuk ke kamar mandi, polisi langsung disambut dengan bau menyengat yang sepertinya berasal dari cairan pemutih. Jelas sekali bahwa seisi ruangan itu baru saja dibersihkan secara berlebihan oleh Sarah. Namun pada bagian wastafel, polisi menemukan sedikit bercak darah, yang di kemudian hari terkonfirmasi bahwa itu adalah darah Sadie Hartley. Di bawah bantal di atas tempat tidur Sarah, polisi menemukan sebuah HP jadul merek Nokia yang sepertinya digunakan Sarah dalam melancarkan aksinya. Pada tanggal 14 Januari tahun 2017, HP Nokia Sarah tercatat melakukan 2 panggilan, 1 kali panggilan ke nomor telepon kantornya di pagi hari, dan 1 kali panggilan telepon ke nomor kantor Sadie Hartley pada sore hari. Polisi melakukan cross-check ke kantor Sarah dan mendapati info bahwa Sarah tidak masuk kerja pada hari itu. Berbeda dengan keterangannya yang mengaku bahwa dia sempat masuk kerja dan pulang lebih awal karena tidak enak badan. Panggilan kedua HP Nokia itu ditujukan ke kantor Sadie, yang mana sepertinya saat itu Sarah bermaksud untuk memastikan apakah Sadie ada di kantor, sedang di rumah Ian, atau sedang berada di rumah peristirahatannya. Pada folder catatan di HP Nokia tersebut, polisi menemukan tulisan Sarah yang menggambarkan secara detail fantasi seksualnya bersama Ian Johnston.
Bisa disimpulkan bahwa Sarah memang memiliki obsesi yang sakit terhadap Ian, dan dia tidak rela kalau pria itu dimiliki oleh wanita lain. Pemeriksaan terhadap HP Nokia Sarah juga mengungkap bahwa 2 hari sebelum insiden pembunuhan Sadie, HP itu menerima panggilan telepon dari sebuah nomor, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, nomor itu adalah milik seorang pemilik showroom mobil bekas, di mana si pemilik showroom memberikan keterangan bahwa dia menjual mobil Renault Clio warna biru kepada Sadie dengan transaksi tunai. Si penjual ternyata masih memasang alat pelacak pada mobil itu, dan mobil tersebut selanjutnya berhasil ditemukan berada di parkiran sebuah pusat perbelanjaan, sekitar 90 km dari TKP. Di dalam mobil itu, polisi lagi-lagi menemukan jejak darah yang kemudian terkonfirmasi adalah darah Sadie Hartley. Alasan mengapa data mobil Renault Clio itu sebelumnya tidak berhasil ditemukan di database kepolisian adalah, Sarah ternyata mengubah salah satu digit angka pada plat kendaraan, angka 3 diubahnya menjadi angka 8. Karena Sarah menggunakan HP Nokia jadul saat melancarkan aksinya, polisi tidak bisa melacak pergerakan wanita itu berdasarkan sinyal HP tersebut. Akan tetapi, polisi menemukan petunjuk lain yang mengungkap bahwa HP utama Sarah terlacak pernah berada di sekitar rumah Ian dan Sadie yang berada di kota Chester beberapa hari sebelumnya atau bertepatan dengan insiden saat Sadie menerima buket bunga. Polisi awalnya menduga bahwa Sarah sendiri yang mengantarkan buket bunga tersebut, tapi mengingat bahwa Sadie sudah mengenal dan tahu wajah Sarah, berarti ada orang lain yang bersama Sarah pada hari itu, dan orang inilah yang mengantarkan buket bunga kepada Sadie. Sementara itu di ruang interogasi, walaupun polisi sudah mengantongi banyak bukti, Sarah masih bisa bersikap tenang dan sangat percaya diri. Dengan keyakinan penuh dia menjawab setiap pertanyaan polisi dan menyangkal keterlibatannya dalam kematian Sadie Hartley. Polisi kembali meninjau rekaman CCTV pada malam kejadian, dan mereka baru ingat bahwa pada rekaman tersebut, terlihat ada satu orang yang berjalan di pekarangan rumah Sadie, dan ada satu orang lagi yang terlihat turun dari mobil, yang berarti, Sarah tidak bergerak sendirian, melainkan ada satu orang kaki tangan yang membantu aksinya, dan kemungkinan besar orang ini adalah orang yang sama yang mengantarkan buket bunga kepada Sadie beberapa hari sebelumnya. Polisi kemudian mendatangi rumah Ian di kota Chester dan menanyai beberapa tetangga sekitar, dan ternyata ada seorang tetangga Ian yang memiliki informasi penting, bahwa pada tanggal 12 Januari tahun 2016, si tetangga ini melihat sebuah mobil Opel Astra berwarna silver yang parkir di depan rumah Ian. Di dalam mobil itu ada seorang wanita dan seorang pria berkepala botak. Berdasarkan informasi ini, polisi memeriksa satu persatu orang yang ada di circle pertemanan Sarah Williams, dan mendapati seorang teman Sarah yang memiliki mobil jenis itu. Tapi dia bukan seorang pria, melainkan seorang wanita berusia 56 tahun yang bernama Katrina Walsh. Katrina menderita penyakit yang disebut dengan kondisi alopecia. Penyakit ini menyebabkan rambut Katrina rontok dan membuat kepalanya hampir botak. Itulah mengapa tetangga Ian sempat salah mengira dan berpikir bahwa salah satu orang di dalam mobil Opel Astra Silver itu adalah seorang laki-laki. Katrina sehari-hari berprofesi sebagai instruktur berkuda, dan dia sudah mengenal Sarah sejak wanita itu masih remaja. Kamera CCTV di sebuah supermarket yang berlokasi tak jauh dari rumah Ian, merekam kedatangan Sarah dan Katrina yang menggunakan topi baseball, sedang membeli sebuah buket bunga. Bukti ini membuat polisi menarik kesimpulan bahwa Katrina terlibat sebagai kaki tangan Sarah dalam pembunuhan Sadie. Polisi segera menangkap Katrina dan mendudukannya di ruang interogasi. Pemeriksaan terhadap sinyal HP Katrina menunjukkan bahwa dia memang berada di sekitar rumah Ian pada tanggal 12 Januari tahun 2016, yang menguatkan dugaan polisi bahwa memang Katrina lah orang yang mengantarkan buket bunga kepada Sadie. Semua jadi masuk akal sekarang dan polisi sangat yakin bahwa kesaksian Katrina nantinya akan mengungkap kejahatan Sarah. Namun uniknya, saat berada di ruang interogasi, Katrina menyatakan bahwa dia mengidap gangguan memori jangka pendek. Katrina mengklaim bahwa dia hanya bisa mengingat kejadian dalam waktu 3 hari terakhir. Tapi Katrina juga berkata bahwa dia biasa mencatat aktivitas hariannya, agar dia bisa tahu hal-hal apa saja yang telah dia lakukan. Katrina mengkonfirmasi bahwa dia memang pernah mengantar buket bunga kepada Sadie Hartley karena dia mencatat aktivitasnya itu. Tapi terkait pembunuhan Sadie yang terjadi pada malam hari di tanggal 14 Januari tahun 2016, Katrina mengaku tidak ingat apa-apa dan dia tidak menulis catatan apapun di jurnalnya terkait aktivitasnya di hari itu.
Polisi tidak sepenuhnya percaya dengan pengakuan Katrina. Bagaimana mungkin dia selalu mencatat aktivitas hariannya, tapi dia tidak mencatat apa yang dia lakukan pada tanggal 14 Januari tahun 2016. Namun wanita itu tampak sangat kooperatif dan dia bersedia menyerahkan semua jurnalnya kepada polisi. Polisi lalu menyita semua jurnal yang dimiliki oleh Katrina dan membaca jurnal tersebut satu persatu. Pada salah satu jurnal, polisi mendapati informasi bahwa pada pertengahan tahun 2014, Sarah dan Katrina bepergian ke Jerman dan membeli sebuah pistol setrum di sana. Lalu pada bulan Agustus tahun 2014, Katrina menulis bahwa Sarah akan membunuh Sadie, dan dia dengan senang hati akan berpartisipasi dalam aksi tersebut. Temuan pada jurnal ini mengindikasikan bahwa Sarah sejatinya sudah merencanakan pembunuhan terhadap Sadie sejak 1,5 tahun yang lalu. Dari jurnal Katrina, terungkap pula fakta bahwa Sarah telah memasang alat pelacak di mobil Ian. Itulah mengapa dia bisa tahu alamat rumah peristirahatan milik Sadie di desa Hallamshire. Dan pada tanggal 14 Januari tahun 2016, Sarah memutuskan untuk beraksi karena dia tahu kalau Ian tidak sedang bersama Sadie. Dan yang terakhir, di dalam jurnal tersebut, Katrina ternyata juga mencatat lokasi tempat dia dan Sarah mengubur senjata pembunuhan. Polisi selanjutnya mendatangi lokasi tersebut dengan arahan Katrina, di mana mereka kemudian menemukan sebilah pisau yang berlumuran darah, sebuah pistol setrum, dan kunci mobil Renault Clio biru yang baru dibeli Sarah. Pada pistol setrum, ditemukan potongan kecil kain yang cocok dengan bahan kain di kerah baju Sadie. Tapi yang paling penting dalam temuan ini, pada pisau yang berlumuran darah, polisi berhasil mengidentifikasi bahwa darah tersebut adalah darah Sadie Hartley, dan pada gagang pisau ditemukan sidik jari Sarah Williams. Hasil investigasi polisi terhadap latar belakang kehidupan Sarah mengungkap bahwa Sarah Williams lahir pada tahun 1982, menjadi anak tunggal dari seorang ayah yang berprofesi sebagai tukang listrik. Sarah kecil sering menjadi target bully teman-teman sekolahnya karena kondisi mata kanannya yang lebih kecil daripada mata kiri. Pada tahun 1995 saat dia berusia 13 tahun, Sarah mengaku bahwa dia diculik oleh pria asing yang membawanya dengan mobil dan membuangnya ke sebuah danau yang terletak kurang lebih 80 km dari rumahnya. Polisi memproses laporan itu tapi pelaku penculik Sarah tidak pernah berhasil ditemukan, dan polisi menduga kalau Sarah telah berbohong terkait penculikannya itu. Pada usia 17 tahun, Sarah berpacaran dengan David Hartwig, seorang pengusaha yang saat itu sudah berusia 58 tahun, atau 41 tahun lebih tua daripada Sarah. Mereka bertemu saat sedang berkuda, dan sejak saat itu, David menjadi papa gula bagi Sarah. David yang sudah berkeluarga dan memiliki anak istri, membiayai hidup Sarah dan memberinya uang bulanan dalam jumlah yang cukup besar. Belum lagi setiap bulan, David membawa Sarah pergi liburan ke berbagai tempat di berbagai negara di Eropa. Di saat yang sama, Sarah memulai pertemanan dengan Katrina yang saat itu berusia 39 tahun, mereka terlihat sangat dekat, hingga banyak orang yang mengira kalau Sarah dan Katrina adalah sepasang kekasih lesbi. Menurut beberapa orang teman mereka, Katrina memang mencintai Sarah dan akan melakukan apapun untuk membahagiakan gadis itu. Namun di lain pihak, Sarah hanya memanfaatkan Katrina dan dia merasa senang saja mendapatkan perlakuan istimewa serta dimanjakan oleh Katrina. Sarah menjalin hubungan bersama David sejak tahun 98 hingga 17 tahun kemudian, tapi David bukan satu-satunya pria yang dikencani oleh Sarah, dan Ian Johnston bukan satu-satunya pria yang bercerai dengan istrinya karena ulah Sarah. Ada beberapa pria lain yang pernah menjadi korban Sarah Williams. Sebagai contoh, salah seorang mantan kekasih Sarah yang tidak dipublikasikan namanya mengaku bahwa dia pernah menjalin perselingkuhan dengan Sarah Williams. Pada suatu hari, Sarah mengaku bahwa dia hamil dan ingin agar dinikahi, tapi setelah si pria ini menceraikan istrinya, Sarah malah memutuskan hubungan dan menghilang. Seorang pria lain juga mengaku bahwa dia adalah korban Sarah Williams, di mana mereka menjalin hubungan selama beberapa bulan pada tahun 2007. Namun hubungan singkat itu ternyata menghancurkan rumah tangganya, karena Sarah mendatangi istrinya dan mengaku bahwa dia sedang mengandung anak dari suami wanita itu. Dan entah ada berapa banyak lagi pria di luar sana yang sudah dipermainkan oleh Sarah. Menurut Katrina sahabatnya, Sarah memang senang saat ada pria yang mengejarnya dan berusaha untuk mendapatkan cintanya. Tapi sampai kapanpun, Sarah tidak akan pernah meninggalkan David,
karena pria itu terbukti telah menjadi sumber keuangan yang sangat stabil selama belasan tahun. Sekarang kita kembali ke ruang interogasi. Setelah mendapatkan begitu banyak bukti kuat dari Katrina, polisi mengkonfrontasi Sarah Williams, menginfokan bahwa mereka sudah menangkap Katrina Walsh, berkata bahwa mereka sudah menemukan senjata yang digunakan Sarah untuk membunuh Sadie, dan polisi menambahkan bahwa mereka sudah mengumpulkan banyak bukti atas kejahatan Sarah. Mengetahui bahwa kaki tangannya sudah ditangkap dan membocorkan semua kejahatannya, sikap percaya diri Sarah hancur dan wanita ini tampak ketakutan. Sejak saat itu, Sarah memilih diam dan tidak mau lagi menjawab pertanyaan polisi. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2016, hakim menetapkan Sarah Williams bersalah atas pembunuhan Sadie Hartley. Wanita ini selanjutnya divonis dengan hukuman penjara selama 30 tahun. Sementara itu Katrina Walsh ditetapkan bersalah dengan porsi yang sama dalam pembunuhan Sadie Hartley, tapi berkat pengakuannya dan kerjasamanya dalam investigasi, Katrina divonis dengan hukuman yang lebih ringan, penjara selama 25 tahun. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari insiden yang menimpa Sadie Hartley. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.